Selamat datang kembali di Shanghaiware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Rusia adalah negara yang memiliki jumlah hulu ledak nuklir terbesar di dunia. Itulah sebabnya negara-negara barat tidak mau main-main dengan Rusia. Lembaga Peneliti Perdamaian Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI dari Swedia dalam penelitiannya terkait konflik persenjataan, kontrol senjata, dan peluncuran senjata, SIPRI menyatakan bahwa Rusia sebagai negara dengan jumlah hulu nuklir terbanyak di dunia. Menurut SIPRI, hulu ledak Rusia sebanyak 6.255 buah, sedangkan Amerika sekitar 5.550 hulu ledak. Dan video ini membahas mengenai Rusia dan cerita mengenai nuklir. Sebelumnya, jika kamu baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe agar tidak ketinggalan video misteri dunia terbaru dari kami. Bantu channel ini terus berkembang dan berikan wawasan untuk kita semua. Pada masa dahulu, ketika masih sebagai Uni Soviet, diketahui bahwa Uni Soviet masih tercatat sebagai negara pemilik bom nuklir terbesar di dunia. Bom termonuklir berjuluk Tsar Bomb milik Uni Soviet disebut sebagai bom nuklir terbesar hingga saat ini. Tsar Bomb memiliki nama asli RDS-220, sering juga disebut sebagai Big Ivan. Bom termonuklir milik Soviet ini diledakkan dalam sebuah uji coba di Pulau Novaya Zemlya pada 30 Oktober 1961 silam. Tentunya dampak bahaya radiasi nuklir bagi manusia dapat menyebabkan kerusakan jaringan pada kulit. Kulit akan terasa seperti terbakar dan kulit juga akan mengelupas. Selain itu, paparan radiasi nuklir dapat merusak jaringan kulit pada kepala yang dapat menyebabkan kebotakan permanen. Di alam, kita melihat salah satu makhluk yang berubah bentuk setelah terkena dampak nuklir seperti ikan wolfish yang berbentuk lebih aneh lagi karena efek dari bencana nuklir. Seorang nelayan asal Jepang tanpa sengaja menemukan makhluk berwajah mengerikan itu dalam perjalanan menuju Hokkaido. Lazimnya ikan wolfish tumbuh hingga mencapai 1 meter panjangnya. Namun kali ini wolfish yang terlihat dalam gendongannya tampak memiliki bobot lebih besar sekitar hampir 2 meter. Ada spekulasi yang dikaitkan dengan ketidaklaziman yang terjadi pada bobot maupun rupa wolfish tersebut karena disebabkan oleh bencana nuklir di Fukushima yang terjadi pada 2011 lalu. Dan tidak seperti sel hewan, tanaman justru tahan terhadap radiasi nuklir. Hampir semua sel tanaman memiliki kapasitas untuk membuat sel baru, jenis apapun yang mereka butuhkan. Inilah sebabnya seorang tukang kebun dapat menumbuhkan tanaman baru dari cara mensek. Semua ini berarti bahwa tanaman dapat mengganti sel atau jaringan mati dengan lebih mudah daripada hewan. Tidak peduli apakah kerusakan itu disebabkan oleh serangan binatang atau radiasi. Daya ledak nuklir adalah akibat dari fisi dan fusi nuklir atau kombinasi dari kedua proses tersebut. Senjata fusi ini biasanya disebut juga sebagai bom atom. Saking bahayanya, senjata nuklir kerap disebut pemusnah massal. Mengutip Britannica, senjata nuklir merujuk pada bom termonuklir atau bom hidrogen yang sebagian dari energinya dilepaskan fusi nuklir. Senjata ini menghasilkan energi ledakan dengan efek yang sangat besar. Radiasi nuklir harus diterima manusia jika perang nuklir meletus di berbagai tempat di seluruh dunia. Limbah radioaktif yang dihasilkan dari nuklir akan menimbulkan efek jangka panjang setelah bom diledakkan. Dan pada masa sekarang, diketahui satu-satunya cara agar aman dari senjata nuklir adalah dengan bangun bunker bawah tanah. Meskipun tidak ada tempat di bumi yang dapat bertahan dari serangan nuklir, Uni Soviet dan Amerika Serikat pernah berinvestasi besar-besaran setelah era Perang Dingin untuk membuat situs atau kompleks bunker yang terkubur begitu dalam. Suatu negara yang memiliki nuklir tentu akan bangun keamanan terlebih dahulu terhadap senjata mereka buat. Kita tahu bunker bawah tanah era Soviet memiliki kemampuan bertahan yang sangat besar. Putin sendiri baru saja mengatakan bahwa sistem Rusia yang ada dalam keadaan yang baik. Pada tahun 2014, Kepala Direktorat Operasi Utama Staf Umum, Letnan Jenderal Andriy Kartapolov mengatakan bahwa Pusat Manajemen Pertahanan Nasional yang baru beroperasi di Moskow aman dari serangan nuklir. Pada masa Perang Dunia, nuklir juga digunakan oleh Amerika Serikat dan terdapat beberapa misteri hingga sekarang.
bahwa diketahui 5 tahun setelah menggunakan senjata nuklir pertama untuk memaksa Jepang menyerah pada Perang Dunia Kedua, militer Amerika Serikat mempersiapkan era baru perang nuklir dengan musuh perang dinginnya, yaitu Uni Soviet. Diketahui Convair B-36 atau Peacemaker menjadi calon andalan baru pesawat pembom antar benua sejati pertama, yang mampu membawa senjata nuklir ke bagian manapun di dunia. Tetapi pesawat pembom B-36 Amerika ini jatuh dalam misi pelatihan masa damai di British Columbia, Kanada pada tahun 1950. Dan Peacemaker saat itu membawa bom atom Mark IV dan senjata nuklir yang ukurannya sebanding dengan bom atom yang dijatuhkan di Nagasaki 1945 tersebut. Menurut kesaksian dari anggota kru yang selamat, mereka dengan aman membuang bom dan meledakannya di udara sebelum pesawat tersebut jatuh. Dan kecelakaan ini selanjutnya dikenal sebagai insiden pertama Broken Arrow, yaitu anak panah yang patah, istilah militer Amerika Serikat untuk kecelakaan yang melibatkan senjata nuklir. Namun sejumlah pertanyaan terus bergulir selama beberapa dekade setelah kecelakaan senjata nuklir pertama Amerika Serikat tersebut, terutama seputar kepastian nasib bom atom Mark IV tersebut. Apakah bom itu benar-benar sudah diledakkan di atas lautan? Atau apakah bom itu hilang di suatu tempat di hutan belantara di Kanada? Itulah misteri nuklir yang ada di dunia ini, dan Rusia serta Amerika Serikat tentulah menjadi negara yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan teknologi ini. Bagaimana menurutmu, ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya dengan tombol subscribe dan klik icon lonceng di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.